mudah, tapi pembahasan dengan bagan seperti ini membantu sekali buat mahasiswa Anda nanti. Ini adalah bentuk-bentuk mungkoti. Mungkoti itu secara umum keterputusan sanad, mau di awal, di tengah, di akhir namanya mungkoti. Kalau putusnya di awal sanad namanya mu'allaq, gantung. Satu tidak kedua, tapi langsung ketiga. Ya nggak mungkin 1 sama 3 kan tidak ketemu. Namanya mu'allaq. Kalau putusnya di atas, namanya mursal. 7 ini adalah nabi, kok dari 5 ke 7, berarti nomor 6-nya hilang, ini mursal. Lalu ada mu'dhal. Wal mu'dhalu sakitu min husnani. Di sini ada putus misalnya, mu'dhal ini ya. 1 ke 3, 3 ke 5 putus. 2 ke 5 putus 2. 1 ke 3, 4 ke 6 putus. 2 ke 4, 4 ke 6 putus. 3 ke 6 putus. Nah ini bentuk mu'dhalnya banyak selama putusnya ada 2. Apa sih maksud dari pembedaan mu'dhal dengan putus yang lain? Teman-teman mursal itu, mursal sahih. As-sahabah kulluhum udul. Kalau mu'allaq tidak sahih. Karena tidak ada jaminan as-sahabah kulluhum udul. Yang putus kan bukan sahabat. Kalau mu'dhal lebih bermasalah, putusnya 2 gitu kira-kira ya. Jadi sebenarnya konsep ini dibedakan karena ada implikasi hukumnya. Tadi kalau mursal saya nggak berkeberatan, saya menerima hadis mursal. Kenapa kok menerima? Ya yang nggak disebut sanadnya adalah sahabat kok, ya masa sahabat masukkan hadis? Nggak mungkin dong. Sementara kalau ini bermasalah karena tidak ada yang menjamin bahwa orang ini orang yang siko. Kalau mudol kok ya tadi yang ada yang jejer, ada yang tidak jejer, yang penting 2 ini adalah bentuk-bentuk skema mudol. Dari 4 ke 7 berarti 5, 6-nya hilang. Ini mudol juga. Lalu ada tapi secara umum ini adalah bentuk yang gitu. Lalu ada bentuk tadlis teman-teman. Nah, yang populer di kita tadlis ada 2, tadlis taswiyah dengan tadlis syuyukh. Ini gambaran tadlisnya begini. Ini skema sanad yang faktual. 1, 2, 3, 4. Nah, tapi 1, 2 ini juga sebenarnya mendengar langsung dari 4. Anggaplah ini misalnya Pak Yai Ali Mustafa Yakub. Yang kedua ini adalah saya, yang ketiga adalah Anda. Yang ketiga adalah Ubed, misalnya begitu. Seharusnya Ubed mendengar dari saya mendengar dari Pak Yai. Tapi di waktu yang sama, Ubed juga mendengar langsung dari Pak Yai. Karena saat Pak Yai hidup, Ubed sudah jadi santri. Nah, ini skema faktual. Tapi kemudian ada periwayatan begini bunyinya. Dari Ubed ke Pak Yai. Yang secara zahir ini mutasil sebab 2 ke 4 juga nyambung. Nih, 2 ke 4 nyambung. Tetapi sebenarnya ada 3, ada nama saya di sini. Mungkin karena faktor saya sama Ubed beda ormas. Ubed itu pemuda Pancasila, saya FBR. Maka Ubed nggak mau nyebut nama saya di sini. Atau saya do'if. Ini siko, do'if. Yang keempat siko ini gara-gara 1 orang ini hadisnya di do'if. Udah buang aja. Bedanya dengan mungkoti apa? Kalau mungkoti itu, kalau nomor 3 ini hilang, kelihatan putusnya. Tetapi kalau tadlis, kalau nomor 3 hilang, dia tetap dianggap mutasil. Sebab 2 dengan 4 ini ketemu. 2 dengan 4 ini ketemu. Nah, kebanyakan perilaku tadlis itu adalah untuk mengabulkan sanad. Makanya disebut at-tadlisu akhul kadzib. Temannya dusta. Kebanyakan tadlis. Kalau yang mu'an'an nggak melulu tadlis, ingat ya. An-fulan itu nggak melulu tadlis. Bisa jadi itu variasi saja. Variasi saja. Atau yang kedua, saya lupa dulu itu pakai haddasana apa akhbarona ya. Apa saya yang baca, apa guru yang baca, pakai an aja lah begitu kira-kira. Cara yang selamat. Maka mu'an'an nggak melulu tadlis, tapi tadlis pasti dipakai an. Karena ketika 2 ini bilang an 4, dia nggak bohong karena faktanya memang 2 ini ketemu langsung dengan 4. Walaupun beberapa hadis dia mendengarnya dari 3 baru ke 4. Ini mudah-mudahan angkanya kelihatan nggak? Faiz kelihatan nggak angka ini? Kelihatan Ustaz. Kelihatan ya? Oke. Nanti Anda bisa respon. Nah ini bentuk bentuk tadlis ini.
Karena 2 dan 4 ini ketemu, tapi padahalnya dia mendengar dari 3, 3-nya dibuang. Nah, faktor-faktornya banyak, kebanyakan sih jelek niatnya. Makanya at-tadlis akhul kadzib. Nah, ini juga sama tadlis. Skema sanadnya sama, 1, 2, 3, 4. Tetapi yang nomor 3 ini bermasalah. Ya tadi itu, karena beda ormas, atau beda partai, beda capres. Sudahlah, 1, 2 bilang an muhaddisin. Oh, udah. Dari seorang guru hadis gitu saja. Padahal kalau disebut an Andi Rahman, ketahuan hadisnya. Tapi karena dia nggak mau nyebut nama Andi Rahman, sudah diganti an muhaddisin. Gitu. Nah, ini terjadi. Ini juga sama sebenarnya, ada upaya pengaburan. Sebab kalau orang ini tidak memiliki kontroversi, dia akan dimunculkan namanya. Karena kontroversi lah diganti dengan nama-nama lain. Baik. Ini juga, ini apa nih? Skema, si baru baca nih. Oh iya. Perlu diingat bahwa tidak semua tadlis dilakukan untuk memanipulasi kualitas sanad. Bisa jadi seorang perawi melakukan tadlis terhadap perawi yang kualitasnya sikoh. Sufyan melakukan tadlis, Al-Bukhari melakukan tadlis. Nah, tapi kalau ditadlis biasanya. Al-Bukhari ketika melakukan tadlis terhadap gurunya Muhammad bin Faris bin Yahya ad-Duhli, karena beliau dengan gurunya lagi berantem. Sama-sama sikoh tapi berantem. Berantem itu apa? Ya ribut lah gitu. Nah, nanti ini juga bentuk keterputusan sanad, teman-teman. Kalau Anda meneliti hadis, ada seorang penceramah bilang dalam Rasulullah SAW bersabda, itu mengkoti sebenarnya. Tetapi memang pembacaan hadis saat ceramah itu bukan periwayatan hadis. Anda harus bedakan. Nah, tapi orang yang menyampaikan hadis dalam saat penceramah, atau Anda menulis kitab lalu berdasarkan hadis di buku Aqidah Akhlak, di buku fikih, di buku bahasa Arab ada hadis, itu semua bentuk keterputusan sanad. Cara meneliti itisal atau tidaknya sebuah sanad dengan skemanya. Oh iya, ini yang pertama pakai tarikh wafayat. Jarak antara guru dengan murid tidak terlalu jauh, diketahui dengan tarikh wafayat. Jarak matinya nggak terlalu jauh. Idealnya yang bagus itu guru dengan murid beda 40 tahun sampai 20 tahun lah. Saya termasuk yang ideal. Saya ketemu Pak Yai, umur saya sudah 20, Pak Yai umurnya 40. Nah, itu cocok. 40 itu lagi bagus-bagusnya, 20 lagi bagus-bagusnya untuk belajar. Pendekatan tempat juga sudah kita bahas. Tata busyi wa talamid, kita nggak mendapatkan data, kita dapat data bahwa ini adalah muridnya fulan, udah ambil saja. Nah, lalu ada sigot tahamul ada hadasana, akhbarana, qolali, sami itu ketersambungannya dijelaskan dengan sigot tahamul ada. Kalau empat-empatnya terwujud, wah yakin itu namanya muttasil. Kalau cuma satu, nah, kita bisa bilang namanya imkanul liqa. Mungkin tingkat keyakinan kita nggak sampai 100%. Tapi kebanyakan ulama menggunakan imkanul liqa sebagai liqa. Imam Bukhari yang tidak menggunakan imkanul liqa sebagai liqa. Nah, tapi sebagian ulama, sebagian besar menggunakan imkanul liqa sebagai liqa. Jadi kalau ada satu saja pembuktian, anggap saja mutasil. Misalnya tempatnya berdekatan, ya masa orang berdekatan nggak ngaji, aneh gitu. Anda suka hadis, di kampung Anda ada alim Musa Yakub, Anda pasti datang. Atau tarikh wafayat, ya masa jaraknya nggak terlalu jauh, tiba-tiba Anda nggak mendatangi Pak Yai alim Musa Yakub gitu kira-kira. Nah, ini nanti ada yang 100% Anda yakin namanya tahaqququl liqa, ada yang cuma ya 25, 50, 75 namanya ihtimal liqa atau imkanul liqa. Nah, ini skema penelitian saat pada aspek ini ya, itisal. Anda meneliti hadis, sanadnya mutasil, terpenuhi salah satu syarat, baru satu syarat, belum selesai, belum sahih hadisnya. Atau terputus mungkoti. Nah, ini nama-namanya ini. Ada yang namanya mursal, mu'allaq, mungkoti, mu'dol, ini dhaif. Tidak ada sanad sama sekali, namanya hadisnya
palsu. Teman-teman, apa sih maksud nggak ada sanad? Sanad dibuang, maksudnya itu sanadnya ada, cuma dalam perawinya ada, orangnya ada. Misalnya saya bilang saya mendapat hadis dari Hasyim Asy'ari. Itu antara saya dengan Mbah Hasyim tidak ketemu, pasti ada orang di antara saya dengan Mbah Hasyim. Nah, orang ini tidak disebut. Nah, kita sering menggunakan istilah membuang sanad. Membuang sanad itu bisa jadi perawinya yang lupa mencantumkan sanad. Misalnya pada perawi bawah itu yang tataran di gurunya Mukhorid, dia lupa nyebut nama gurunya, langsung lompat. Bisa jadi bisa. Karena dia tidak menyebut nama gurunya, maka kita nggak tahu sosok gurunya. Kalau nggak tahu sosok gurunya, kita nggak bisa meneliti. Kalau nggak bisa meneliti, ya kita ragu-ragu dia sikoh atau tidak. Nah, Nabi mengajarkan dakma yaribuk ila malah yaribuk. Kalau ragu-ragu buang saja. Nanti hadisnya didhaifkan saja sanadnya. Loh, kalau gitu nggak kepake dong. Ya kalau dia sahih, dia akan memiliki sanad lain yang sahih. Kalaupun Anda buang satu sanad, Anda dhaifkan satu sanad, nah maka kalau dia sahih pasti ada sanad lain. Nah, ini bentuk, nah kali kita masuk ke adalah. Ini skema 1, 2, 3, 4, 5 dan Nabi Muhammad, ini ada skema sanad. Nanti ada pendusta hadis, baik di nomor 4, di nomor 3, nomor 1, bahkan ada yang 2 pendusta. Secara berurutan atau tidak berurutan. Nah, semua sanad yang ada pendustanya kita langsung buang saja. Tuh, kok dibuang? Ya kalau ada pendusta nanti jangan-jangan hadis ini dia palsukan juga. Kalau dipalsukan ya untuk hati-hati buang saja. Nanti sanad hadisnya kebuang, tenang saja. Kalau hadisnya sahih akan ada sanad yang sahih. Anda pakai sanad yang sahih. Yang ada pendustanya buang saja. Nah, hadis palsu. Nah, saya memberikan skema hadis palsu itu pertama tidak ada sanad sama sekali. La aslalahu, lam ajid lahu aslan, la sanadalahu. Yang kedua, ada sanad tapi perawinya pemalsu hadis. Kalau Anda masih ingat teori pipa, nah itu gambarannya. Ini apa ini? Oh gini teman-teman. Ini adalah gambaran skema sanad. Nabi Muhammad sahabat punya murid berapa, lalu mereka masing-masing punya murid. Sebagian murid ini ngajinya ke dua tempat, misalnya kayak N. Dia ngaji ke W, ngaji juga ke X. Atau misalnya U, dia ngajinya ke mana U? Ke Y, juga ngaji ke X. Gitu. Nah, nanti ada lagi yang ini gurunya banyak, dia ngaji ke mana gitu. Nanti ada yang gurunya cuma satu. Ada yang begini bentuk skema sanad. Teman-teman, saya barusan mendiskusikan tentang hadis ahad, yaitu hadis gharib, aziz, dan masyhur. Saya bilang begini, sanad hadis itu ada banyak sekali. Cuma sebagian besar sanad itu hilang karena orang yang belajar hadis tidak semuanya menjadi guru hadis. Anda belajar di Darsun, nanti ada yang jadi PNS, maka nggak bisa ngajar hadis PNS. Atau jadi YouTuber, nggak bisa ngajar hadis. Anda jadi dosen, tapi mata kuliahnya misalnya mata kuliah statistik, ya Anda nggak bisa ngajar. Atau malah jadi dokter, harus merawat pasien, nggak bisa jadi guru hadis. Nah, skema sanad tuh begitu. Dari sekian banyak sahabat Nabi yang mendengar Nabi bersabda pada hari ini, itu misalnya ada 20. Tapi 20 ini nggak semua menyampaikan hadis. Kenapa? Ya karena dengan sendirinya akan terjadi. Misalnya yang pertama dia tidak melanjutkan periwayatan. Karena dia merasa tidak perlu menyampaikan hadisnya. Atau yang kedua, dia pengen ngajarin hadis tapi kalah pamor. Dia mendengar hadis, Abu Hurairah mendengar hadis. Lah orang-orang akan mengambil periwayatan Abu Hurairah, bukan miliknya. Maka dengan sendirinya sanad itu akan terbuang. Nah, jumlah gharib yang satu jalur, aziz yang 2 jalur, masyhur yang 3 sampai 10 jalur, itu adalah jumlah sanad yang termaktub atau terjaga atau terlestarikan di dalam kitab. Sebenarnya sanad hadis ada banyak, tetapi yang kemudian termaktub dalam kitab itu yang kita hitung, yang kemudian memunculkan istilah gharib, aziz, dan masyhur.
Nah, ini kan Anda sudah lewat materi ini, jadi saya mereview saja. Jadi bukan jumlah faktual dari sanad itu tidak, jumlah faktual sanad akan luar biasa banyak. Nah, tetapi sanad yang termaktub dalam kitab itu. Makanya kemudian Anda kenal istilah mustakhraj. Mustakhraj itu saya membaca kitab Sahih Bukhari, saya tulis ulang hadisnya tapi pakai sanad saya. Nah, kenapa kemudian saya menulis pakai sanad saya? Nah, karena sanad saya kalau nggak ditulis punah. Kok bisa punah? Lawang ada sanad Bukhari ngapain pakai sanad saya? Tapi karena saya pengen sanad saya berkelanjutan, maka saya tulis kitab Mustakhraj ala Sahih Bukhari. Misalnya hadis Arba'in, Nawawi, Imam Nawawi punya sanad sendiri. Saya tulis ulang Arba'in pakai sanad saya yang tidak melalui. Nah, itu kan contoh. Sanad-sanad bisa punah, tetapi ada upaya untuk menyelamatkan sanad sehingga dia tidak punah. Nah, hadis gharib, aziz, masyhur itu adalah jumlah jalur periwayatan yang terekam dalam kitab. Yang mana yang terekam pasti jumlahnya sedikit. Karena itu hadis ahad lebih banyak dari mutawatir. Lumrahnya mutawatir, hampir semua hadis itu mutawatir, tetapi sanadnya tidak terjaga. Maka yang ada adalah hadis kebanyakan ahad, mutawatir. Ini banyak keterangannya teman-teman. Baik, kita masuk lagi konsep adalah perawi. Pertama, terbukti memasukkan hadis, hadisnya maudhu. Terbukti memasukkan satu hadis, maka seluruh periwayatannya kita tolak. Kok bisa begitu? Tolak saja. Kalau hadisnya sahih ada sanad lain. Yang kedua, orang-orang yang pernah memasukkan hadis itu secara citra sudah buruk, buang saja. Masukkan dia dalam kelompok orang-orang penjahat. Jangan dimuliakan sedikit pun. Kenapa? Ini bukan lagi manusia biasa kok yang dia sakiti, Nabi Muhammad kok. Nah gitu kira-kira. Yang kedua, dia sering berdusta tapi belum terbukti memasukkan hadis, namanya matruk atau semi palsu. Bedanya apa? Kalau ini belum terbukti memasukkan hadis, yang ini sudah terbukti memasukkan hadis. Nah, yang selanjutnya adalah mungkar. Dia bukan pemalsu hadis, berdusta juga nggak terlalu sering, tapi akhlaknya buruk. Akhlaknya buruk. Nah, jadi kalau mungkar itu dobitnya jelek, adalahnya jelek. Kalau matruk, adalahnya hancur. Kalau maudhu, adalahnya adalah hancur, musnah, diinjak-injak sama bebek dan seterusnya. Ini yang kegambar ya. Jadi kalau hadis mungkar kok disebut hadis yang buruk? Iya, adalahnya jelek, dobitnya jelek. Itu ya, ini gambaran. Jadi hadis ketika terkait adalah, maka bisa memunculkan 3 term ini. Maudhu, matruk, dan mungkar. Saya bacakan yang ada skema-skemanya saja. Oke, kita masuk. Ini apa ini? Oh, ini dobit. Dobit ada yang tam. Artinya ketika meriwayatkan hadis, hampir tidak pernah lupa. Teman-teman, bukan dobit itu berarti tidak pernah lupa pada apapun, tapi saat meriwayatkan hadis dia sempurna. Nah, maka dia dapat kualitas, dapat penilaian sikoh. Hadisnya sahih. Kalau sahih berarti benar dari Nabi Muhammad dengan matan yang presisi terjaga. Karena dia dobit, maka nggak berubah matannya. Hampir sempurna, berarti ya bagus, tapi nggak bagus amat. Orangnya disebut soduk. Kalau soduk, hadisnya hasan. Benar dari Nabi, tetapi hadisnya mungkin kurang terjaga karena dobitnya tidak sempurna. Kalau ternyata ada periwayatan lain yang sama, dia menjadi sohih li ghairihi. Kenapa? Karena kekhawatiran kita dobitnya tidak sempurna, hilang gara-gara dia periwayatannya sama dengan periwayatan yang lain. Lalu ada dobit yang kurang, maka dia disebut rai do'if. Kualitas hadisnya do'if. Nanti gara-gara dia dobitnya kurang, matan hadis tidak terjaga. Bisa salah sebut nama, bisa salah sebut tempat, dan seterusnya. Matan hadis ada perubahan kata. Ada matan hadis yang dikurangi atau malah ditambahin. Bentuk-bentuknya banyak nanti bentuk gara-gara orang pelupa itu. Saya punya teman itu, dia orangnya pintar, tapi bosnya bilang, saya suka dengan Pak Heru, Pak. Tapi kalau Pak Heru kerja tuh sering was-was. Kenapa? Karena kalau dia bongkar mesin itu, setelah dipasang lagi itu ada bautnya yang lebih. Berarti kan ada 1-2 tempat yang belum dipasang bautnya.
Orangnya pintar padahal pahil. Ada lagi nanti matan hadis tidak terjaga. Ada 2 hadis, ya, 1 hadis digabung. Itu juga terjadi. Jadi kalau Anda belajar ilal hadis itu ada hadis yang 2 tapi digabung jadi 1. Padahal hadisnya berbeda. Bisa jadi perawinya sama, tetapi kemudian itu 2 hadis yang berbeda. Karena dianggap sama perawinya digabung sajalah. Nah, itu bermasalah. Ini adalah gambaran bagaimana dobit memengaruhi kualitas hadis. Nah, nanti di sini Anda tahu kenapa kok soduk gitu Hasan. Iya soduk kan adilnya dijamin, dobitnya nggak dijamin. Tapi kalau dia ada periwayatan yang sama, dia naik jadi sahih li ghairihi. Kenapa? Karena saat meriwayatkan hadis itu dia sedang tamud dobti. Nah, akibat tidak dobit muncullah hadis maklub. Hadis maklub nih kayak gini skemanya. Aduh, gimana caranya? Bentar. Oke. Ini ada hadis bunyinya pohon korma, ontak jalanan. Nah, bentuk skemanya A, B, C, D, E, F, G, H, I, J. Lalu diriwayatkan ketukar. A, B, C, D, E, matanya ontak jalan, ontak jantan. F, G, H, I, J, matanya pohon korma. Salah satu maklub yang populer adalah saat Imam Bukhari diuji di Baghdad kualitas hafalan hadisnya. Nah, sisanya maklub itu tidak sesadis yang terjadi di Imam Bukhari. Kenapa maklub terjadi? Karena orangnya pelupa, akhirnya sanadnya ketukar-tukar. Oke, ada mutarib. Nah, ini contoh. Sayyabat nihud wa akhwatuha. Kemudian ini ada mutarib di sana dan di matan ya. Ada skemanya enggak? Ya enggak ada. Lalu ada musahaf, muharraf, muttafiq, muftarik, mu'talif, mukhtalif. Nah, ini ada 4 istilah yang muncul ya. Nanti ada summa atba'ahu sittan. Nah, ada riwayat syai'an. Ini kok begini nih salah. Nah, sittan menjadi syai'an. Kok bisa berubah? Ya zaman dulu ditulis tanpa titik. Jadi sittan sama syai'an itu bentuk hurufnya sama, bedanya di titiknya aja. Ya, ini musahaf, muharraf, muttafiq, muftarik, mu'talif, mukhtalif. Ada 4 ya. Nah, ini ada sisipan hadis. Nah, sisipan kalau dalam hadis itu ada istilah idraj atau mudraj. Nah, tapi ada lagi ziyadatul sikot. Ziyadatul sikot. Anda harus bisa bedakan idraj sama ziyadatul sikot. Nanti ada lagi yang namanya das. Ada lagi namanya Israiliyat. Oke, masih ada nggak? Nah ini yang populer saat mendiskusikan Israiliyat. Abu Hurairah itu mendengar hadis dari Rasul dan Abu Hurairah mendengar informasi dari Ka'bul Ahbar. Beliau dengan gampang membedakan ini riwayat dari Nabi, sami itu Rasul. Atau ini dari Ka'bul Ahbar, sami itu Ka'bul Ahbar. Tetapi muridnya Abu Hurairah ini yang kemudian mengubah. Harusnya dari Abu Hurairah ke Nabi, tapi diganti dari Abu Hurairah ke Ka'ab. Atau yang parah adalah dari Abu Hurairah ke Ka'ab, tapi diganti menjadi dari Abu Hurairah ke Nabi Muhammad. Jadi yang membuat adanya Israiliyat bukan Abu Hurairah atau Ibnu Abbas, bukan, tetapi sahabat di setelah Abu Hurairah atau Ibnu Abbas, perawi setelah sahabat maksud saya. Yang periwayatannya kacau akibat tidak dobit, harusnya Abu Hurairah an Ka'bil Ahbar, tapi karena nggak dobit, Abu Hurairah an Rasulillah. Saya ulang ya, Israiliyat itu terjadi karena murid dari sahabat tidak dobit. Bukan karena sahabatnya yang bermasalah, bukan. Lagian Abu Hurairah kenapa nanya dari Israiliyat kan? Ya karena murid-muridnya beliau itu kepo. Al-Quran tidak detail, Nabi bukan pendongeng, tapi Anda pengen tahu apa nama anjingnya Ashabul Kahfi, apa nama abdan min ibadina yang ditemui oleh Nabi Musa. Keluarlah nama Balia bin Malkan, Abul Abbas, Nabi Khidir. Muncul nama Kitmir. Siapa nama istrinya Imratul Aziz, istrinya penguasa di Mesir yang menggoda Musa, muncullah Zulaikha. Karena kita penasaran, kita kepo. Akhirnya informasinya nggak dari Nabi, dari orang-orang seperti Ka'bul Ahbar. Nah, sahabat menyediakan informasi itu, tetapi kemudian orang setelah sahabat yang keliru saat meriwayatkan hadisnya yang harusnya dari dari Ka'bul Ahbar diganti menjadi dari Nabi
Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, itu yang disebut dengan idroj, ziyadatus sikot, das, dan Israiliyat. Bagaimana cara mengetahui dobit tidaknya? Gampang teman-teman. Yang paling mudah kalau populer jangan diteliti. Malik bin Anas jangan diteliti. Percuma diteliti. Kualitasnya sudah pasti sikoh. Yang kedua dari penilaian orang. Yang ketiga teliti sendiri. Nah itu yang kemarin saya lakukan adalah meneliti mu'arodoh. Nah, ini saya kasih gambaran skema-skema mu'arodoh ya. Bentar. Mana sih? Nah ini besok kita masuk kritik matan ternyata. Karena di bukunya Syekh Musa Wazami sudah masuk kritik matan. Mumpung masih buka laptop, kritik matan itu begini teman-teman. Hadis dikritik sanadnya. Kalau ternyata hadisnya doif, langsung nilai doif. Maaf. Kalau sanadnya doif, langsung nilai doif. Kalau sanadnya sahih, baru dikritik matan. Kalau ternyata matanya nggak ada masalah, hadisnya sahih. Kalau bermasalah, ditakwil. Kalau bisa ditakwil, hadisnya sahih. Kalau nggak bisa ditakwil, hadisnya doif. Maka kritik matan itu bukan menjelaskan maksud hadis. Itu fikul hadis. Kritik matan itu sama seperti kritik sanad. Dia memengaruhi sahih tidaknya hadis. Dan kritik matan dilakukan sebelum hadis dinilai sahih atau tidak. Jadi kalau hadis sanadnya doif, sudah langsung doif dia. Tapi kalau sanadnya sahih, baru kritik matan kalau diperlukan. Ada kontroversi kah di sana? Kalau ternyata diteliti kok tetap sahih, maka hadis tetap sahih. Tapi kalau kritik matan menyatakan ada masalah, Anda upayakan ditakwil dulu. Takwil. Dijelaskan, kasih penjelasan lebih lanjut. Kalau bisa, maka tetap sahih dengan penjelasan tadi. Kalau tidak bisa, dia menjadi hadis yang doif. Ini kerangka kerja kritik matan. Nah, besok kita ngebahas ini ya. Ini kalau Imam Syafi'i memberikan 3 cara untuk 2 sebenarnya. Istihalah sama mukhalafah. Hadis matanya bermasalah ketika secara akal mustahil terjadi, secara fakta sejarah mustahil terjadi. Kok lebih kuat fakta sejarah? Bukan. Sejarah hanya menjelaskan bahwa hadis itu tidak pernah ada. Bukan lebih kuat daripada hadis juga. Sejarah adalah alat untuk memberitahu kita. Kalau mukhalafah dengan Quran, karena logikanya Nabi Muhammad tidak mungkin berbeda dengan Al-Quran. Atau dengan hadis lain, karena logikanya Nabi Muhammad tidak mungkin pelin-pelan menyampaikan sebuah hadis. Pasti ada penjelasan. Nah, ini saya masuk ke skema-skema mu'arodoh ya. Untuk menggambarkan bahwa mu'arodoh itu banyak dan kesimpulannya nanti adalah bahwa semua kesimpulannya adalah bahwa hadis itu bisa diteliti dengan kritik matan, kritik sanad, dan mu'arodoh akan melengkapinya. Ini cara menjaga hadis, dihafal, ditulis, dan diamalkan. Nah, diamalkan ini teman-teman, Anda hadis tentang sholat 4 rakaat itu nggak perlu pakai hadis riwayat. Karena pakai amal kita. Orang sholat 4 rakaat. Sikot azan juga nggak perlu pakai hadis riwayat, karena azan semua sama. Tapi yang beda tuh. Yang beda itu yang harus ditanya, mana hadisnya? Baik. Nah, ini masuk mu'arodoh nih. Ini beberapa skema-skema yang bisa saya munculkan. Nah, ini mu'arodoh. Yang pertama, ini saya ngitung sendiri ya dalam kitab Abi Daud. Yang saya bilang saya sampai 13 kali itu 2 kali saya meneliti, membaca khusus mencari mu'arodoh. Dan banyak sekali mu'arodohnya. Kaget saya. Mu'arodoh dengan sumber yang lebih otoritatif. Nah, ini ada hadis, ada Umar dan Aisyah, dicari konfirmasinya ke Al-Quran. Mu'arodoh pada sumber berita yang pertama. Nah, ini Umar tetangganya, karena nggak yakin, Umar datang langsung ke nabinya. Langsung ke nabi. Padahal biasanya kalau disampaikan oleh tetangganya informasi, terima saja. Tapi sekali pernah, masa sih? Nah, dia ke nabi langsung. Mu'arodoh kepada penyampai berita yang lebih otoritatif. Nah, ini ada hadis, Ibnu Umar mendengar dari Abu Hurairah, tapi kemudian Abu Hurairah hadisnya terkait sesuatu yang Aisyah lebih otoritatif. Mungkin terkait rumah. Bagaimana Nabi di rumah. Makanya Ibnu Umar menanyakan hadisnya pada Aisyah yang dianggap lebih otoritatif daripada Abu Hurairah. Saya suka ngeliat begini, belok-belok begini, bengkok-bengkok begini.
Mu'aradhah 2 sumber dalam satu majelis. Marwan sama Miswar dua-duanya lagi duduk. Dia mendengarkan hadis, lalu Miswar bilang, betul, saya juga mendengar hadis itu. Nah, di lain waktu, lagi nongkrong berdua, ngobrol berdua, Miswar menyampaikan hadis pada Urwa. Ada Marwan di situ, iya saya juga dengar. Nah, satu tempat ini. Orangnya hidupnya dua-duanya masih di satu tempat, bisa dicek. Wah, ini lebih banyak lagi. Ini belum yang double-double mu'aradhah, teman-teman. Saya punya skema yang mu'aradhahnya double-double. Mu'aradhah apa sih ini? Banyak banget. Saking double-nya saya sampai nggak bisa bikin skemanya. Mu'aradhah dengan mengulang-ulang matan hadis. Jadi ada orang yang ketika mendengar hadis, beneran nih? Iya beneran. Beneran nggak? Iya beneran. Nah itu mu'aradhah. Dengan mengulang-ulang. Apakah Nabi makan makan daging kelinci? Iya. Akalahu. Benar makan? Iya, akalahu. Nanti dari waktu benar makan. Nah, qabilahu. Diterima saja, bukan dimakan. Itu sampai ada upaya untuk mendengar berulang-ulang. Nanti ada mu'aradhah dengan meminta sumpah. Demi Allah engkau mendengar hadis ini? Ya demi Allah. Nah, mu'aradhahnya dengan sumpahnya. Akhirnya ada mu'aradhah lagi dengan membandingkan periwayatan dalam satu tabaqat yang paling kita contohkan ini. Yang mendengar hadis ada beberapa. Saya mendengar dari Urwah. Kebetulan Urwah dari Aisyah. Aisyah punya murid lain. Saya datangi murid-murid ini. Benar nggak sih hadisnya begini? Mu'aradhah hafalan dengan catatan. Hafalan dengan catatan. Lalu mu'aradhah catatan dengan hafalan. Ada mu'aradhah mendengarkan periwayatan ulang dari waktu yang berbeda. Saya ngaji sekarang, 2 tahun lagi saya ngaji lagi, apakah hadisnya berubah atau tidak. Nah, baik, itu gambaran umum terkait konsep mu'aradhah. Teman-teman, hilang udah wajah Anda ini. Ya udah nggak apa-apa. Itu gambaran bagaimana sebuah hadis kita teliti, ittisal tidaknya, seorang perawi adil atau tidaknya. Lalu implikasi dari kajian adil dobit adalah tadi ada matruk, mungkar, dan maudhu. Lalu ada lagi kalau dobit, ada mutarib, ada maklub, musohaf, muharraf, nanti dan seterusnya dan seterusnya. Baik, secara umum ini ada yang perlu Anda ketahui, konsepnya sudah Anda pelajari dengan sebelumnya, jadi nggak sulit. Saya hanya menggambarkan bahwa pengenalan hadis dengan skema-skema itu sangat membantu membantu murid untuk bisa memahami lebih mudah. Oke, ada yang mau didiskusikan teman-teman terkait materi ini? Nah, kalau nggak ada, berarti minggu depan kita sudah Ramadan. Tawaran saya, Anda mau masuk boleh. Nah, nanti sesuaikan waktunya. Kalau nggak juga nggak apa-apa. Besok kita akan mengikuti buku MM Azami lagi. Kita masuk ke kritik matan. Di sini kalau di buku saya, kritik matan itu halaman mana ini? Al-Babu Ar-Rabi An-Naqdul Aqli Indal Muhaddisin. Al-Bab Al-Khamis An-Naqdu At-Tarikhi. Nah, kita masih membahas itu. Lalu ada lagi bab ke-6 juga kita baca atau nu alaman hajil muhaddisin fi ta'dil likafati sahabah tentang ala aswaba kullum udul. Nah, tinggal 3 lagi materinya memang cocok. Baik, ada yang mau ditanyakan teman-teman? Tidak ada? Nah, kalau nggak ada saya kira cukup. Nanti kita lanjutkan. Saya akan tunggu kabar dari Ustaz Faiz Aidin. Apakah Ramadan mau masuk? Kalau tidak juga nggak apa-apa. Insya Allah masih 3 materi lagi yang sebenarnya Anda sudah mengetahui atau sudah secara sporadis kita diskusikan. Jangan lupa tugas Anda, mumpung masih banyak luang waktu. Nah, tugas yang semester lalu belum dikumpulkan, tugas semester ini juga harus dikumpulkan. Ya, terima kasih semuanya. Semangat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.